Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaba ayyusadalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, takut terhadap ancaman Allah. Wal amalu bitanjil, beramal sebagaimana ya Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Wa syukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidadu li yaumir rahim, bersiap-siap diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba-Nya yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayat-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hamba-Nya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepadanya. Ibadah baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairah mahdoh, ibadah yang kaitannya dengan hubungan vertikal kita maupun hubungan horizontal kita. Maka oleh karena itu pada kesempatan Jumat kali ini, khatib mengajak kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian supaya ibadah kita mempunyai makna. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah tentang keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsistensi kita di dalam beribadah kepada Allah, continue kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita di bulan suci Ramadan begitu dekat dengan masjid-masjid Allah, begitu dekat dengan majelis taklim, orang-orang yang berilmu, dan kemudian bahkan dekat dengan kaum du'afa. Maka bagaimana kita semuanya pada kesempatan kali ini untuk terus istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah kita dalam beribadah itu akan menjadikan setidaknya ada ketiga kenikmatan yang kita dapatkan. Kenikmatan yang pertama, tidak akan merasa takut kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah bersedih terhadap apa yang terjadi dalam diri kita, dan kita merasa gembira. Kegembiraan bukan saja sifatnya duniawi, tapi kegembiraan yang sifat ukhrawi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa
Wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku itu adalah Allah, kemudian persisten terhadap hal ini, teguh pendiriannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan para malaikatnya yang mengatakan kepada kita, Allah takhafu, maka janganlah kita takut kepada siapapun, wala tahzan, dan janganlah kita bersedih hati, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsistensi dalam ibadah itu sangat penting. Seperti halnya disebutkan dalam ayat tersebut, orang yang konsisten dalam ibadah, maka dia tidak akan merasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah bersedih terhadap nasibnya, terhadap takdirnya yang Allah berikan kepadanya. Dan akhirnya adalah orang yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah itu adalah kegembiraan yang didapatkannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita bermakna yang kedua adalah bagaimana kita menjaga kesucian diri kita. Ketika ibadah mahdoh, ibadah vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana ibadah kita dengan sesama manusia? Sikap yang ditanamkan dalam hal ini adalah sikap yang dimana kita harus menjaga kesucian itu dengan perilaku saling memaafkan dan meminta maaf. Ayat Al-Quran menjelaskan terhadap hal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kita seorang yang pemaaf, dan ajaklah kepada umat untuk berbuat kebajikan, dan kepada orang-orang yang jahil maka jangan kita hiraukan. Dalam ayat tersebut menjelaskan setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah menjadi pemaaf. Perilaku pemaaf atau saling meminta maaf ini bisa kita lakukan dengan ibadah yang disebut dengan silaturahim. Dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan, man haba aibsatulahu fi rizqi wa yus'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahmi. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di sana disebutkan untuk memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menjalin tali silaturahmi. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, proses untuk saling memaafkan dan meminta maaf itu harus kita lakukan sebagai diampuninya dosa-dosa kita sesama manusia. Wa'mur bil 'urfi, yang kedua adalah perintah untuk mengajak kebajikan kepada sesama. Di dalam agama kita tidak dibenarkan seorang yang cerdas, pintar sendiri, kaya sendiri, masuk surga sendiri. Maka ada perintah di sana untuk berbagi kepada sesama apabila kita diberikan oleh Allah SWT kelebihan harta, untuk menyampaikan ilmu apabila kita diberikan ilmu pengetahuan, dan apabila umat ini menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan kepada kita, keberkahan yang datang dari langit dan keberkahan yang datang dari bumi. Ayat Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pasti Allah akan berikan keberkahan kepada kita semuanya. Keberkahan yang datang dari langit maupun keberkahan yang datang dari bumi.
Akan tetapi kebanyakan kita mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberikan siksa terhadap perilaku yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah yang ketiga adalah wa'rid 'anil jahilin. Ketika kita mau muhasabah diri, mau berbuat kebaikan, mau hijrah dan lain sebagainya, tentu banyak orang yang mencaci maki terhadap apa yang kita lakukan. Terutama orang-orang yang jahil, yang benci terhadap kita, terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membiarkan kita tetap istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun kata orang-orang yang jahil tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita supaya bermakna yang ketiga yang harus kita lakukan adalah sikap resiliensi, sikap kekuatan mental kita di dalam menghadapi ujian musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika corona sudah berlalu, maka Allah masih berikan ujian kepada kita. Berita yang terbaru adanya hepatitis akut misterius yang menimpa kepada anak-anak kita, yaitu usia 1 sampai 18 tahun. Terhadap hal ini, maka kita harus punya sikap mental yang kuat. Sikap mental yang kuat itu dibangun dengan berbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mohonlah ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Selain istighfar, kita perbanyak doa kepada Allah. Pelangitkan kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa atas keinginan kita. Dan yakinlah bahwa apa yang kita doakan kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Allah berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka katakanlah bahwa Allah itu dekat. Allah mengabulkan terhadap doa-doa hambanya yang mau berdoa kepadanya. Maka ikutilah perintah Allah agar kita mendapatkan petunjuk darinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap mental yang kuat ini harus kita bangun dengan adanya sikap yang disebut dengan sabar. Sabar menghadapi ujian, cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar itu menjadi penolong kita. Dan akhirnya kekuatan mental itu kita bangun dengan adanya mentaati atas peraturan pemerintah. Mentaati peraturan pemerintah itu bagian taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada para pemimpin kamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita mempunyai makna, maka sikap yang keempat yang harus kita lakukan adalah sikap transformasi, merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Tidak dibenarkan dalam ajaran Islam kita berdiam diri terhadap segala sesuatu cobaan, ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendiri yang merubahnya. Allah berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendiri yang merubahnya. Perubahan ini juga bersikap individu terhadap diri kita menjadi insan yang soleh, yang bermanfaat bukan saja terhadap diri kita tetapi terhadap orang lain. Dan juga perubahan dalam hal ini, perubahan secara sosial, bagaimana kita mengajak kepada umat untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak perilaku yang baik dan mencegah kepada kemungkaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya bisa menjadi insan yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat kita, insan yang merubah diri kita ke arah yang lebih baik,
yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقسمه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. رضي الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Allah